nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Seberapa banyak yang bersukacita, boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita bersyukur kita berada di minggu pertama di bulan yang baru ini berkat kemurahan Tuhan, amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Hati kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini, kami tahu Tuhan ini berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Amin, amin. Maka dari itu Bapa, pagi hari ini kami bawa segenap hati kami. Kami rindu bawa segenap hidup kami. Kami rindu meninggikan Engkau di tempat ini. Biarlah Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama belajar pujian ini. Kita mau katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak
kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama melalui kantong persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami telah memuji Engkau Tuhan, dan tiba saatnya pagi hari ini untuk kami memberikan persembahan kami Bapa. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, karena kami memberikan kepada Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan, Engkau memberkati keluarga, pekerjaan, segala sesuatu yang mereka usahakan, khususnya pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jemaat GBI FOCC, jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Dan tak lupa, kami mau mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Dan inilah Sunday Update 4 Februari 2024. Informasi ibadah raya minggu depan, 11 Februari 2024, ibadah raya akan dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah. Dan minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir penyerahan anak di lobi depan gereja. Informasi bagi kaum profesional muda, mari bergabung dalam ibadah Pro Excellence hari Rabu 7 Februari 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan akan dipuji-puji. Mari bergabung bersama kami, Wanita Bethel Indonesia, GBI FOCC Palu. Setiap hari Rabu jam 5 sore. Karena wanita adalah penolong dan tiang doa bagi keluarga. God bless you. Informasi bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC akan dilaksanakan pertemuan pemuji perdana pada hari Senin 5 Februari 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC diwajibkan untuk menghadiri pertemuan ini. Mari bergabung dalam ibadah doa malam hari Kamis 8 Februari 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dalam ibadah doa malam, bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah fokus Family of Christ Jesus akan dimulai pada hari Selasa 6 Februari 2024. Waktu dan alamat fokus dapat dilihat di warta jemaat. Bagi jemaat yang belum bergabung di salah satu fokus dan rindu menjadi anggota fokus GBI FOCC, saudara dapat menghubungi Pendeta Madia Selin Sakati MA untuk mendapatkan alamat fokus yang terdekat dengan tempat tinggal saudara. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua. Informasi selanjutnya saudara dapat melihatnya di akun sosial media GBI FOCC. Dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang penuh kasih. Amin, saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau lebih lagi sembah Dia. Kita mau sukakan hati Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkan kami Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, Kau sudah ampuni setiap dosa kami atas dosa. Dan kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, oh Yesus. Sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau lagi. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Amin, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan pujian. Dalamnya kasih, dalamnya kasih-Mu, ya Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu Tuhan, selamatkan hidup kami Yesus. Sama-sama nyanyikan. Dengan darah yang tercurah, Kau sudah ampuni kami Tuhan atas dosa. Dan kami bersyukur kepadamu, oh Yesus. Kau yang bersyukur, mari ku katakan-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan kami Tuhan.
hidup kami, Yesus. Dengan darah-Mu, Kau yang kami sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku sekali lagi, Engkau ku sembah. Mari buka tanganmu, katakan Kau yang kami sembah Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu, ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, sekali lagi, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu, seumur hidup kami, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu, seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Engkau, seumur hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami mau sembah, sebab Kau layak terima sembah, layak terima pujian. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesus, hanya Kau yang kami sembah pagi hari ini Tuhan, sebab besar pengorbanan-Mu bagi kami, ajaib pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan, sebab besar kasih setia-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur, terima kasih tercurah untuk kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya
tebus kita. Angkat tanganmu, katakan, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Mari berdiri bersama saudara. Ingat kasihnya. Ingat kasihnya yang mengubah. Yes. Ingat kasihnya yang selalu. Semua karena kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka kita. Amin. Ingat salibnya yang menebus aku. Semua kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi ingat kasihnya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ketika kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, betapa kami ini Tuhan menerima kasih karunia yang luar biasa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami ini orang-orang berdosa. Kami ini orang-orang yang tidak punya pengharapan sebenarnya. Kami sebenarnya adalah orang-orang yang layak untuk dihukum, layak untuk binasa karena setiap dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami mengingat betapa Allah, betapa Yesus kami adalah Allah yang hebat mengasihi kami. Betapa baik anugerah-Mu, betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan Tuhan ketika kami mengalami pergumulan masalah dalam hidup kami, Engkau menjadi penolong bagi kami. Ketika kami sakit, Engkau menjadi penyembuh bagi kami Tuhan. Sungguh tak terselami kasih setia Tuhan. Begitu dalam, begitu luas. Anugerah-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu yang luar biasa yang kami terima Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan 1 bulan Kau sudah pelihara kami dengan luar biasa. Sehingga hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya hanya Kau yang layak untuk menerima semuanya. Saat ini kami membuka hati kami bagi firman-Mu. Firman-Mu akan membentuk kami menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa. Kami mau diarahkan, kami mau didisiplinkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya dalam jalannya pemberitaan di siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Urapan-Mu bagi hamba-Mu, urapan Tuhan juga bagi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sama Tuhan karena hari ini kita semua bisa menginjakkan kaki lagi di bulan yang baru. Tak terasa kita sudah ada di bulan Februari ya. Tuhan luar biasa bagi kita. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Menjadi Murid Kristus yang Sejati. Menjadi murid Kristus yang sejati. Mari buka dengan saya Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 kita akan baca ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Bapak Ibu yang sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama.
Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32 kita baca dengan bersuara karena ini hanya beberapa ayat saja. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sebagai jemaat kita ditawarkan tema-tema khotbah, maka saya yakin kita semua ini jemaat paling senang kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah tentang mujizat. Kita senang ketika kita mendengarkan khotbah tentang berkat. Kita pasti senang ketika kita dengar khotbah tentang mungkin pemulihan, kebaikan-kebaikan, promosi dan sebagainya. Bukan cuma saudara, saya juga senang saudara ya. Namanya tema seperti itu tidak salah, itu juga alkitabiah karena Yesus juga berbicara tentang berkat secara jasmani juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kadang saudara kalau tema-tema khotbah kemudian berbicara tentang pikul salib begitu toh. Kadang berbicara tentang bayar harga, ya, kemudian disiplin rohani, kemudian bagaimana kita ini harus bertumbuh. Kadang ini bukan tema khotbah yang populer yang kita ingin dengarkan begitu saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan, tapi saya mau katakan inilah sebenarnya, padahal tema-tema khotbah seperti inilah yang merupakan esensi dari kehidupan Kristen yang benar-benar murid Kristus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bulan Januari kemarin kita sudah membahas ya tema bulan Januari yaitu Kristus pusat hidupku. Sehingga kita dalam segala hal harus berfokus kepada Kristus. Nah di bulan Februari ini saudara sepanjang bulan Februari ini baik di ibadah raya maupun doa malam, kita akan mendengarkan khotbah-khotbah yang bertema karakter murid Kristus. Ya kan, ketika kita sudah menjadikan Kristus itu fokus hidup kita, pusat hidup kita, maka kita akan belajar untuk bagaimana menjadi murid Kristus. Saudara, kemarin dalam ibadah doa malam, Ibu Gembala sudah menyampaikan bagi saudara yang hadir dalam ibadah doa malam dan pengurapan kemarin hari Kamis, saudara sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan Ibu Gembala tentang perbedaan antara pengikut Kristus dan murid Kristus. Kemudian dikatakan bahwa pengikut Kristus, ya seorang pengikut belum tentu adalah seorang murid. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang murid, maka itu berbicara tentang belajar. Betul saudara? Kalau namanya murid pasti itu berbicara tentang belajar. Ya kan? Saudara, kita semua pernah pengalaman jadi murid. Kita jadi murid itu untuk apa? Untuk belajar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika kita menjadi murid Kristus, ya jadi murid Kristus itu adalah pengikut Kristus yang belajar dengan disiplin, tekun, untuk apa? Untuk mengenal Kristus, saudara. Kalau cuma sekedar pengikut saja, maka saudara dikasih Tuhan bisa jadi seorang pengikut itu hanya sekedar orang Kristen yang datang ke gereja. Hanya sekedar orang Kristen yang datang beribadah, tapi tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, kerinduan untuk belajar mengenal Kristus dengan benar. Nah saudara dikasih Tuhan, saya punya teman yang suka sekali bikin kue gitu kan. Dia suka sekali bikin kue. Nah kalau dia bikin kue itu memang enak saudara ya. Dia buat kue cake, dia buat puding ya. Dia buat cookies begitu kan, kue-kue kering. Saudara itu enak sekali ya. Nah saudara dikasih Tuhan rasanya pasti enak. Nah setiap kali dia mau uji coba begitu saudara ya. Setiap kali dia mau buat resep baru, kemudian dia mau baru mencoba sebuah resep yang baru. Maka sudah dikasih Tuhan saya jadi salah satu testernya begitu. Jadi kalau dia lagi story buat kue begitu atau puding atau apa begitu saudara, kalau saya kasih like begitu, pasti dia akan DM saya. Dia bilang begini, nanti mau antar di rumah, tes kong rasa enak atau tidak, kurangnya di mana begitu. Nah jadi saya senang sekali ya, maklumlah saudara ya, godek begini enggak mungkin lah, enggak mau jadi tester begitu kan. Jadi kalau dia sudah antar ke gereja, wah enak sekali, senang sekali saya saudara. Ya karena memang enak. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika saya rasa enak, saya bilang sama dia, ini ibu bisa dijual, ini enak ini pasti laku. Tapi dia bilang begini, saya mau jual tapi saya bingung mau kasih harga berapa. Saya bilang kenapa? Iya soalnya pasti ini harganya pasti mahal. Dan belum tentu biar orang sanggup beli mau beli. Karena harganya mungkin mahal dibandingkan dengan
kue yang sama di tempat yang lain atau yang dibuat orang lain. Jadi dia bilang, tapi kalau saya mau ikut yang benar, harganya pasti tidak mungkin murah. Saya bilang, kenapa? Karena bahan-bahannya premium begitu ya. Saya tidak tahu bahannya seperti apa, tapi dia katakan bahan-bahannya premium. Tapi memang rasanya sangat enak. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi ada harga, ada kualitas. Betul saudara? Ada harga, ada kualitas. Kalau saudara membayar sebuah barang dengan harga yang sangat murah, jangan saudara berpikir bahwa barang itu akan bisa bertahan lama. Ya, barang itu kalau digunakan dengan apa saudara ya, dengan seenak-enaknya itu, dia tetap bisa bertahan. Tidak saudara, ada harga, ada kualitas. Nah, saudara dikasih Tuhan, menjadi murid Kristus sejati adalah menjadi orang Kristen bukan standar biasa, tetapi standarnya harus premium saudara. Artinya harus bukan orang Kristen yang kaleng-kaleng, bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Menjadi murid Kristus itu tidak menjalani kehidupan yang biasa saja. Saudara, menjadi murid Kristus adalah sebuah kehidupan yang tidak asal menjalani. Saudara, atau yang dicita-citakan, kalau saya jadi murid Kristus itu berarti hidup saya itu nyaman, lurus-lurus. Tidak. Tidak ada kehidupan seorang murid Kristus yang kemudian dikatakan tanpa tempaan, tanpa hantaman, tanpa pukulan. Itu tidak ada saudara. Kalau saudara tidak mengalami ujian, tempaan, pukulan dalam hidup ini, saya curiga jangan-jangan saya dan saudara ini bukan murid. Karena yang namanya murid harus mengalami itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Yang pertama saudara, menjadi murid Kristus yang sejati, dia menjalani hidup yang dibangun dengan firman Tuhan. Dia menjalani hidup yang dibangun dengan fondasi firman Tuhan. Coba lihat ayat 31 bagian B. Dikatakan begini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi saudara dikasih Tuhan, menjadi murid Kristus saudara, dia harus hidup dengan firman Tuhan, dibangun di dalam firman Tuhan. Orang Kristen yang hidupnya dibangun dari kebenaran firman Tuhan pasti berbeda dengan yang tidak hidup di dalam kebenaran. Pasti berbeda dengan orang yang tidak menghidupi kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan normal saudara, dalam keadaan normal bisa terlihat sama. Murid Kristus dan yang hanya sekedar pengikut atau orang Kristen biasa. Saudara, kalau dalam keadaan normal, tidak ada masalah pergumulan, pasti terlihat sama begitu saudara ya. Datang ke gereja sama, datang saudara hari Natal sama, datang Paskah sama begitu saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan normal bisa terlihat sama. Tapi orang Kristen yang tidak dibangun dengan fondasi firman Tuhan, ujian hidup yang akan membuktikannya. Saudara, baik yang murid Kristus maupun yang hanya sekedar pengikut Kristus, yang akan membedakannya nanti pada saat menghadapi ujian dalam hidup. Orang Kristen yang tidak dibangun dari fondasi firman Tuhan adalah orang percaya yang tidak atau tanpa kualitas. Dan ujian hidup akan mematahkannya saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan murid yang dipersiapkan untuk menghadapi ujian. Saudara pernah sekolah atau mungkin anak-anak saudara sekarang sedang lagi sekolah. Saudara pasti tahu bahwa namanya dia murid, dia pasti akan ujian. Betul saudara ya? Pasti akan ujian. Waktu saudara kasih masuk anak saudara di sekolah, TK mungkin tidak ada ujian, SD, SMP, SMA. Saudara kan yakin bahwa dia pasti akan ujian. Kalau dia tidak ujian, dia pasti tidak akan naik kelas. Begitu saudara. Jadi seorang murid sudah dipersiapkan untuk menghadapi ujian. Saudara, dan saudara lihat, murid yang dipersiapkan untuk menghadapi ujian, yang mempersiapkan diri untuk ujian, hasilnya pasti jauh lebih baik daripada yang cuma asal-asalan, saudara. Itu pasti akan berbeda ketika dia menghadapi ujian. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Coba tampilkan satu foto, saudara mungkin pasti kalau anak muda kenal ini, mungkin sebagian besar kurang tahu. Ini namanya Marty Sampson. Marty Sampson ini dia adalah seorang penulis lagu Hillsong, saudara. Ya,
di gereja kita ini khususnya di Ibadah Raya 4 itu biasanya banyak lagu-lagu yang dinyanyikan, lagu-lagu yang populer itu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh atau yang dicipta oleh Marty Sampson. Salah satunya adalah King of Majesty, pasti semua tahu kan? King of Majesty, I have one desire. Nah, saudara, itu ciptaan dari Marty Sampson dan dia menyanyikan pertama kali. Saudara dikasih Tuhan, dia seorang penulis lagu dan pada suatu waktu di tahun 2019 dia menulis di Instagramnya. Walaupun kemudian akhirnya dia menghapusnya, tetapi sudah sempat beberapa hari itu terpampang di Instagramnya dan membuat orang kaget, membuat pemimpin rohaninya kaget, membuat fansnya kaget, jemaat Hillsong itu kaget ketika dia menulis seperti ini. Saya sedang mengalami kegoyahan iman. Iman saya sedang goyah. Kemudian dia berkata begini. Dia mulai mempertanyakan kebenaran dari Alkitab. Dia mempertanyakan mengapa Yesus Kristus tidak menyingkirkan penyakit yang membuat orang menderita, misalnya kanker. Kalau Yesus itu baik, kenapa dia membuat orang Kristen menderita? Kalau Yesus itu baik, mengapa Alkitab penuh dengan kontradiksi? Yesus di satu waktu menyembuhkan orang, tapi di satu waktu membiarkan orang lain mati. Saudara, dan ini menjadi pertanyaan dalam hidupnya. Saudara, dan ini mengagetkan begitu banyak orang ketika dia mulai mempertanyakan kebenaran dari Alkitab. Saudara dikasih Tuhan, tapi saya mau katakan begini. Begitu banyak orang Kristen yang juga seperti Marty Sampson ini. Mungkin di antaranya adalah saya dan saudara. Kadang kita sudah dikasih Tuhan mempertanyakan, mulai meragukan. Kalau Tuhan itu baik. Kalau memang Tuhan itu seperti yang diberitakan oleh hamba Tuhan, dia sanggup menolong. Tapi kenapa saya harus kehilangan orang yang saya cintai? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami penyakit yang sepertinya susah disembuhkan? Kenapa saya rugi? Kenapa saya ditipu orang? Kenapa saya mengalami kebangkrutan, kemiskinan dan sebagainya? Kalau Tuhan itu baik, kan gampang buat Tuhan untuk memberkati saya, untuk menyembuhkan saya. Tapi kenapa saya mengalami ini? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang saudara, ketika mungkin saya atau mungkin saudara lah semua, ketika memberikan penghiburan kepada orang yang sedang mengalami pergumulan masalah, kata-kata yang paling ajaib itu adalah tenang Bu, tenang Pak, tenang Dek, apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Betul saudara ya? Sudah apa yang Tuhan buat itu sudah yang terbaik, itu selalu yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, tapi kadang jawaban itu tidak memuaskan orang. Kalau dalam posisi kita menghibur itu mudah. Tapi ketika kita mengalami kemudian orang bilang ya apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Kadang itu tidak memuaskan kita. Masa apa yang Tuhan buat itu baik, saya kehilangan, saya mengalami pergumulan, saya mengalami hantaman. Kok Tuhan baik dengan melakukan itu? Saudara yang dikasih Tuhan, maka inilah alasan mengapa kita harus menjadi murid. Inilah alasan kenapa orang Kristen harus bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Kenapa saudara? Karena kalau dia cuma sekedar pengikut, kalau dia cuma orang Kristen biasa, maka dia pasti berhenti, dia pasti balik badan dan tinggalkan Kristus, atau dia kecewa sama Tuhan, atau dia menghentikan mungkin pelayanannya, atau mungkin dia tinggalkan persekutuannya. Kenapa? Karena Alkitab itu kontradiksi. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalaminya? Kenapa harus saya? Banyak orang yang DP kelakuan yang tidak percaya Tuhan, yang kelakuannya lebih dapat benci dari saya, yang lebih gila dari saya. Kenapa bukan dorang? Kenapa mesti saya? Saya juga pernah mempertanyakan begitu, saudara. Kenapa saya harus alami ini? Saudara, inilah mengapa kita harus jadi murid. Kalau kita cuma jadi pengikut, kita sudah lama mundur. Kalau kita cuma jadi pengikut, kita sudah lama kecewa dan tinggalkan Tuhan. Atau mungkin kita sangat amat marah, kecewa sama Tuhan. Saudara, tapi ketika kita menjadi murid, bahkan di saat dia tidak mengerti, dia akan tetap berjalan dengan iman. Kenapa saudara? Karena seorang murid tahu apa artinya ujian. Amin saudara. Murid itu tahu apa artinya ujian. Murid itu pasti paham mengapa dia harus diuji. Saya sudah katakan tadi, seorang anak sekolah dia tahu kenapa dia harus ujian. Walaupun mungkin DP Bapak dan Mama masuk tolong di kapal lalu bodoh sekali ngana. Kiapa dengan hafal tuh kali-kalian. Itu kan. Dulu anak saya waktu masih baru masuk kelas 1 saudara. Pulang sekolah dia bilang begini, Mama Kikis mau pindah sekolah. Kenapa mau pindah sekolah? Mama cari akan Kikis sekolah yang nyana ada matematika.
gitu kan. Cari sekolahnya nak ada matematika mama. Karena waktu di TK kan tidak mungkin belum belajar matematika. Jadi setelah dia lihat tuh matematika, aduh mama pindah sekolah yang nyanak ada matematika. Sudah dikasih Tuhan. Seorang anak tahu bahwa dia harus hadapi ujian untuk dia bisa naik kelas 2, kelas 3, kelas 4. Atau pindah ke SMP. Bahkan dia harus ujian skripsi ketika dia mau jadi sarjana. Saudara, itu murid paham. Dia nak mau bertanya begini, kenapa ya mesti ada ujian? Dia nak akan bertanya. Dia bahkan sudah mempersiapkan diri ketika dia lanjut sekolah. Ketika dia lanjut kuliah bahwa dia harus mengalami ujian. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah murid Kristus. Jika kita hidup di dalam firman Kristus, kita tidak akan pernah ada pengenalan akan Yesus Kristus jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Jika hidup kita tidak dibangun oleh firman Tuhan. Saudara, orang atau seorang murid Kristus paham bahwa ketika dia hidup di dalam firman Tuhan, akan ada banyak hantaman, akan ada banyak harga yang harus dibayar. Tapi dia tahu bahwa kehidupan menjadi murid Kristus, kehidupan di dalam Tuhan memang harus mengalami ujian untuk bisa kita semakin mengenal Kristus. Untuk kita bisa semakin mengenal rencananya di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Mengapa kita menjadi murid Kristus? Karena yang pertama, hidup kita, bagaimana cara kita menjadi murid Kristus? Yang pertama, hidup dibangun dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati? Yang kedua, kita harus hidup tanpa ikatan yang membelenggu. Kita harus hidup tanpa ikatan yang membelenggu. Coba lihat ayat 32. Firman Tuhan katakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa memerdekakan kita dari belenggu dosa dan ikatan dosa apapun. Hanya apabila kita mengetahui kebenaran. Kalau kita tidak pernah tahu kebenaran, saudara dikasih Tuhan, kita akan terus berada dalam ikatan dosa. Sekalipun kita ini sudah jadi orang Kristen. Sekalipun kita sudah jadi pengikut Kristus, kita akan tetap terbelenggu. Kita bisa akan berada dalam ikatan dosa. Dan yang bisa mematahkan itu, memutuskan ikatan dosa itu, hanya apabila kita mengetahui kebenaran, yaitu kita mengenal firman Tuhan. Maka di poin 1 tadi dikatakan, yang pertama kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak tahu, jika kita tidak paham kebenaran, maka kita tidak akan bisa melepaskan setiap ikatan dosa di dalam hidup kita. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi saya cerita, saya ini pertama kali lihat handphone saudara ya. Maksudnya pertama kali melihat orang menggunakan handphone itu ketika saya masih kuliah. Mungkin sekitar tahun 90-an begitu, sekitar 92, 93. Saudara nggak usah tanya itu handphone jenis apa, saya juga tidak tahu saudara ya. Karena di masa itu ya saya tidak tahu juga jaringan apa begitu. Setahu saya mungkin Telkomsel belum ada begitu ya. Saya tidak tahu, pokoknya saya pertama lihat orang bertelepon pakai handphone itu saudara di tahun itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya lihat, bisanya orang bertelepon di kampus ya, karena yang punya yang pakai handphone yang pertama kali saya lihat itu saudara teman saya ini dia anak salah satu mantan gubernur Sulawesi Utara begitu ya, sudah tahulah kalau anak mantan gubernur kan waktu itu papanya masih gubernur ya pastilah dia mampu untuk punya itu. Dan saya lihat, bisa ya, telepon itu tidak ada kabel-kabel. Beda dengan telepon di rumah kan. Karena waktu itu kan kita rata-rata masih punya telepon yang di rumah begitu saudara. Ya tadi saya cerita, bicara tentang telepon rumah saudara. Saya ingat telepon rumah itu kan dari yang putar-putar begini kemudian mulai ada tombol-tombol angka. Nah waktu tombol-tombol angka begitu, waktu saya masih di Manado dengan kakak saya, dengan beberapa kakak saya. Kemudian almarhum papi saya itu print out itu tagihan-tagihan. Kemudian dia kaget karena membengkak banyak sekali. Oh rupanya dia diandi pekerjaan. Karena orang ini rata-rata semua telepon, semua teman-teman atau mungkin ya dulu pacaran begitu pakai telepon. Nah, saudara, kemudian hanya dia bilang tunggu kalau papi datang dari Palu, papi datang di Manado, papi mau kunci itu. Jadi kemudian dia betul saudara, dia bawa itu tempat mungkin pasti sudah tahu tuh yang dulu ada tuh pembungkus telepon rumah ya dari mika itu saudara ya, dari apa yang keras itu saudara ya, putih, warna putih. Kemudian dia kunci.
Dia pulang, senang dia kan, dia pikir, enggak mungkin mau begitu. Jadi dia bilang, cuma boleh terima, kalau mau telepon di wartel, begitu. Kemudian, tapi kakak saya itu panjang akalnya begitu saudara ya. Jadi dia bilang, tenang dia, boleh. Kemudian dia ambil garpu, forok. Yang tertawa ini pasti pengalaman. Dia ambil garpu saudara, dia kasih bengkok sedikit begini. Dia bagian angka, Andi bagian tindis begitu kan. Jadi saya angkat itu yang tutupan itu, kemudian dia kasih masuk 2, 4, 6, 9, 4. Berbunyi. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ya itulah yang saya tahu, hanya begitu, hanya telepon yang seperti itu. Tapi ini sudah dikasih Tuhan telepon yang seperti handphone itu, saya baru lihat tahun itu. Nah saudara dikasih Tuhan. Tapi sekarang berbeda. Siapa yang tidak tahu handphone? Semua, bahkan anak 2 tahun juga pasti tahu apa itu handphone. Saudara, kita semua sudah tahu. Kenapa kita bisa tahu? Dulu kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Karena kita sudah menggunakannya. Betul saudara? Karena kita sudah paham, kita sudah mempunyainya. Kita sudah tahu apa itu handphone, kita tahu menggunakannya karena kita sudah memilikinya. Saudara, dulu kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu dosa. Kenapa? Karena kita belum hidup di dalam firman-Nya. Dulu kita tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak iblis, mana kehendak diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita belum tinggal di dalam firman-Nya. Karena kita belum punya firman-Nya. Saudara dikasih Tuhan. Dulu kita bisa melakukan apa saja yang kita mau karena kita belum tahu apa itu dosa. Tapi sudah dikasih Tuhan, saya mau katakan, kalau sekarang kita sudah tahu, tapi kita masih terikat dengan dosa. Tapi kita masih terikat dengan dosa. Itu berarti kita bukan orang Kristen yang sejati. Kita belum jadi murid. Kita bukan murid Kristus. Kenapa? Karena kita belum tinggal di dalam firman-Nya. Kalau kita sudah tahu sekarang itu dosa, tapi kita masih melakukannya, kita masih terikat dengan dosa. Itu walaupun saudara mungkin sudah melayani Tuhan, walaupun mungkin saudara sudah tahun-tahun berada dalam gereja, beribadah. Tapi kalau kita masih terikat dengan dosa, padahal kita tahu firman Tuhan, itu berarti kita masih dibelenggu. Berarti kita hanya sekedar pengikut. Kita belum menjadi murid Kristus. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada pertanyaan. Apakah orang Kristen sejati, apakah murid Kristus yang sejati itu masih bisa jatuh dalam dosa? Saya sudah pernah menjelaskan sebenarnya di tahun yang lalu, tapi saya ulangi lagi. Saudara, apakah orang Kristen, apakah murid Kristus yang sejati itu bisa jatuh dalam dosa? Bisa, saudara. Bisa. Masih bisa kita jatuh dalam dosa. Seorang murid masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ada beda antara kejatuhan dan kecanduan. Betul saudara? Kejatuhan dan kecanduan itu beda. Kejatuhan, saudara, ketika kita jatuh, kita belajar dari pengalaman. Oh ya saya jatuh. Oke. Saya lemah di sini, maka saya harus berdasarkan pengalaman saya jatuh di bagian ini. Saya harus lebih banyak belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena berarti saya harus hindari ini. Kalau saudara jatuh di bagian yang lain, saya harus hindari. Saya tidak boleh ada di situ. Saya tidak boleh bergaul dengan itu. Saya tidak bisa sentuh itu. Saya tidak bisa begini. Karena saya tahu di situ kelemahan saya. Saya harus lebih baik lagi. Saya harus latih. Saya harus disiplin hidup saya. Saudara, itu kalau orang jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang dalam ikatan atau candu, saudara, orang kecanduan dengan dosa, saudara, dia akan hidupi kejatuhannya. Ketika dia jatuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, gitu kan. Sama saya, tidak apa-apa kok, kan orang nanti datang juga minta ampun sama Tuhan. Saudara, itu ikatan. Itu ikatan, saudara. Sumbernya juga berbeda, saudara. Sumbernya juga berbeda. Jatuh dalam dosa, sumbernya itu dari luar. Saudara tidak waspada, saudara bisa jatuh dalam dosa. Ada godaan-godaan dari luar kepada saudara, saudara bisa jatuh dalam dosa. Saudara ingat istri Potifar. Ya kan? Cerita tentang Yusuf dan istri Potifar. Istri Potifar itu selalu mengganggu Yusuf. Ya. Yusuf ke dapur dia ikut, dia ganggu. Yusuf ke ruang tamu, Yusuf bekerja di luar, semua dia ikut, dia ganggu. Yusuf, Pak Yusuf pegagas sekali begitu kan. Selalu dia ganggu, selalu dia berikan perhatian mungkin kepada Yusuf. Memang cerita dalam Alkitab itu Yusuf tidak jatuh dalam dosa. Tapi kan bapak-bapak di sini kan bukan Yusuf. Betul? Bapak-bapak yang tertawa berarti merasa, memang saya itu bukan Yusuf.
Bapak Jeris bukan Yusuf, ya kan? Saudara, kadang kita sudah berusaha gitu tuh. Kadang sudah berusaha, oh Tuhan, saudara mungkin sudah tengking, sudah berbahasa roh. Aduh tapi ini perempuan lewat terus di depan saudara. Tanya terus, Pak mau makan. Pak saya ambil akang nih, Pak ini. Kita ada baking sendiri nih Pak, dengan hati ini Pak. Sudah mulai berbunga-bunga ya kan. Tantangannya kan begitu. Apalagi kalau dia lewat, aduh dia bawa parfum Bulgari itu, aduh Tuhan. Nggak kuat bapak-bapak. Saudara, kemudian bapak mulai ingat Harim di rumah, aduh mah itu wah. Kalau kita pulang, dia bukan tanya Pak so makan, dia tanya Pak so cair. Bapak so cair, kalau bapak mau bilang nyanda, bapak badusta. Kalau bapak bilang so cair, aduh dia mau ambil semua, dia sisa 20.000 Pak kita. Kan saya pengalaman saudara, jadi saya tahu. Gitu. Aduh dia cuma masih pegang 50 Pak kita. Mau bohong, mau kasih badusta. Saudara. Apalagi dia sudah koyok di sini, Duh. Dan saudara jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ada godaan dari luar. Saudara tidak waspada, saudara jatuh. Tapi beda saudara. Beda dengan kecanduan dalam dosa. Atau ikatan di dalam dosa. Saudara, ikatan dalam dosa itu sumbernya dari dalam. Ikatan dalam dosa saudara terbelenggu, saudara terikat. Sumbernya dari dalam. Kadang tidak ada tawaran dosa pun saudara cari. Kadang tidak ada godaan pun hasrat ingin melakukannya. Hasrat ingin berbuat, hasrat untuk menikmati. Saudara, itu kita cari. Saudara, itu namanya ikatan. Tidak perlu tunggu ada masalah, tidak perlu tunggu ada perempuan lewat, ada laki-laki lewat, tidak perlu ada laki-laki kaya, tidak perlu. Kita ini punya keinginan. Kita yang bahkan menikmati itu. Saudara, kenapa? Karena kita terikat dengan dosa. Saudara dikasih Tuhan, dampaknya juga beda. Dampak kejatuhan adalah ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa penyesalan yang luar biasa. Oh Tuhan, kenapa saya lakukan itu? Tuhan, saya ini orang berdosa. Saudara ingat Petrus? Ketika dia melakukan dosa paling besar. Apa saudara? Dia menyangkali Tuhannya. Dia menyangkali gurunya. Saudara ini kejatuhan yang luar biasa saudara. Ketika dia menyangkali gurunya. Yang 3 tahun setengah bersama-sama dengan dia. Yang memanggil dia, yang memilih dia jadi murid. Saudara. Dan kemudian dia hianati, dia berkata aku tidak kenal dia. Saudara, tapi ketika ayam berkokok 3 kali. Apa yang Petrus lakukan? Dia, firman Tuhan katakan dia menangis. Dia menyesali kenapa saya mengkhianati Yesus. Sampai pada satu waktu Roh Kudus datang dalam hidupnya dan dia berkhotbah dengan berani. Dia tidak rasa takut lagi berbicara tentang Yesus. 3.000 orang bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu orang yang jatuh dalam dosa. Saudara jatuh dalam dosa, dampaknya adalah rasa penyesalan dan pada akhirnya saudara akan tinggalkan dosa itu. Saudara belajar dari pengalaman. Saudara. Tapi dampak dari seorang yang mengalami ikatan dalam dosa atau kecanduan dalam dosa. Pasti tidak ada penyesalan. Tidak akan ada penyesalan. Saudara. Tidak akan ada penyesalan. Malah pembenaran diri. Saudara. Ya saya begini karena Maitua begini. Saya begini karena Paitua begini. Saya begini karena saya punya pendeta begini. Saya begini karena saya punya sahabat begini. Orang begini saudara. Orang yang ada dalam ikatan tidak akan pernah menyesali apa yang dia lakukan. Tidak akan pernah menyesali apa yang sudah dia putuskan dalam hidup ini. Itu orang yang dalam ikatan. Saudara, saya mau katakan bahwa ikatan dosa tidak akan dapat dilepaskan. Kecuali kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin saudara. Kebenaran itu, firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Hanya firman Tuhan yang dapat melepaskannya. Maka kita harus belajar firman-Nya. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Semakin kita menyukai firman Tuhan, semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya kenapa gereja ini, saudara yang dikasih Tuhan, pada akhir tahun kenapa? Walaupun memang biayanya agak mahal untuk mencetak dengan untuk 1000-an cetakan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kami rindu hamba Tuhan karena kami tahu juga kami tidak sempurna. Kami juga ikut membacanya, saya juga ikut membacanya. Saudara, ketika dibagikan ayat mas itu penting sekali. Tapi penting sekali juga adalah di situ ada renungan 1 tahun.
Memang saudara kalau mau membaca firman Tuhan 1 kali 3 pasal, 4 pasal, apalagi sekarang kalau sudah imamat ya. Saudara yang mau dibaca itu saudara ukuran itu tabut Allah, mesbah dan segala rupa saudara. Aduh terbuat dari ini, aduh kadang apalagi kalau baca Somalang, matain KGDP amin besok gitu kan. Saudara, kalau saya pagi baca 2 pasal, nanti malamnya saya sambung 2 pasal. Kalau dia 3 pasal ya 1, kemudian 2 atau 2 1 begitu. Jadi tidak satu kaligus baca, tapi di hari itu baca sampai selesai. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sampai tidak selesai, saya berarti besoknya kalau dia 4 pasal jadi 5 pasal. Saya mesti baca saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kita rindu, hamba Tuhan, kita semua rindu supaya saudara mulai di tahun ini kita mulai belajar firman Tuhan. Karena tantangan yang akan kita hadapi, tantangan iman yang kita akan hadapi bukan lagi yang kacang-kacang yang remeh-temeh, tidak. Kita diperhadapkan dengan tantangan iman yang luar biasa. Sudah banyak orang yang tinggalkan Tuhan hari-hari ini. Banyak orang yang hidup dalam kepahitan, banyak orang yang hidup dengan hati yang tawar begitu saudara. Banyak orang akan mungkin menjauh dari kita yang mau belajar firman Tuhan. Banyak orang akan seperti itu terhadap kita. Tantangannya akan lebih besar. Maka kemudian gereja punya tanggung jawab supaya kita semua bertumbuh dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman-Nya, hanya kebenarannya yang dapat memerdekakan kita dari segala ikatan dosa. Amin saudara. Dari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, bagaimana menjadi murid Kristus? Yang terakhir, hidup kita harus berbuah dengan lebat. Murid Kristus harus hidupnya berbuah dengan lebat. Coba kita buka Yohanes pasal 13. Multimedia bisa buka Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup seorang murid Kristus pasti ada buah. Pasti ada buah. Kalau yang namanya kita sudah menjadi murid Kristus, pasti ada buah dan buah itu pasti bisa dinikmati. Dan ayat ini memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa karakter seorang murid Kristus itu adalah apa saudara? Kasih. Karakter dari murid Kristus adalah kasih. Buah hidup yang pasti ada dalam kehidupan murid Kristus adalah kasih. Kenapa harus kasih? Kenapa ini harus ada? Coba buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa saudara? Allah adalah kasih. Saudara, Allah itu adalah kasih. Tuhan kita, guru kita itu adalah kasih. Saudara, karakternya adalah kasih. Saudara, bagaimana mungkin saudara dikasih Tuhan? Guru kita itu adalah kasih, kemudian muridnya itu tidak hidup di dalam kasih. Itu tidak mungkin. Maka ketika kita tidak mampu mengasihi, kita sesungguhnya bukan murid Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kenapa Allah itu kasih? Saudara, karena karakternya memang kasih. Saudara, dia datang ke dunia karena kasih. Dia lahir di dalam kandang hewan itu juga karena kasih. Saudara, dia mati di kayu salib karena kasih. Dia juga bangkit dari antara orang mati juga karena kasih. Dia naik ke sorga juga karena kasih. Karena dia mau menyediakan tempat bagi kita, mau mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Saudara, dia pilih kita karena kasih. Dia sembuhkan saudara karena kasih. Dia berkati saudara karena kasih. Dia tolong kita karena kasih. Dia layakkan kita untuk melayaninya karena kasih. Saudara, dan bagaimana mungkin bisa kita murid Kristus tidak mengasihi? Itu tidak mungkin saudara. Bagaimana bisa kita datang ke gereja menyembah Tuhan yang adalah kasih, tapi kita datang masih dengan dendam, sakit hati, amarah. Bahkan mungkin kita berkata sampai kapanpun kamu tidak akan pernah saya maafkan. Oh saudara, bagaimana mungkin saudara bisa menyebut diri kita murid Kristus ketika guru kita adalah kasih, tapi kita tidak bisa mengampuni? Itu tidak mungkin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang murid Kristus, pelajaran pertama yang harus lulus. Pelajaran pertama dia harus lulus.
Pelajaran pertama yang harus nyata, harus terbukti adalah pelajaran mengasihi. Saudara, pelajaran pertama seorang murid dia harus lulus dalam tes mengasihi. Saudara, dia harus lulus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi seperti apa? Ayat tadi sudah menjelaskan, ayat 34 tadi katakan. Mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kamu. Saya pernah khotbah tahun lalu, akhir bulan tahun lalu. Mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Saudara, kalau saudara mengasihi hanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu buahnya biasa. Kalau dia mangga atau kalau dia apel, itu apel lokal begitu. Dia apel lokal. Yang kadang kalau makan masih ya memang dia berbuah tapi ada DP asam-asam sedikit gitu. Saudara, kalau dia mengasihi hanya seperti mengasihi diri kita, seperti diri kita sendiri, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kalau kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi yang seperti diri kita sendiri, kita akan cari orang yang memang layak untuk kita kasihi dengan ukuran kita. Saudara, ya yang menyenangkan kita, ya yang bisa menguntungkan kita, yang nyanak jaga ganggu kita punya hidup, ya itu bisa kita kasih. Saudara, tetapi buah yang dihasilkan adalah firman Tuhan katakan berbuah lebat. Berbuah yang bisa dinikmati. Apa itu saudara? Mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kalau mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, itu adalah kasih yang berbuah lebat. Saudara, kenapa? Karena kita yang tidak layak telah dikasihi oleh Kristus. Kita yang harus binasa tetapi telah dikasihi oleh Kristus. Maka kita mengasihi bahkan orang yang tidak mengasihi kita. Bahkan orang yang sudah mencelakakan kita. Bahkan orang yang sudah menghancurkan reputasi kita. Bahkan orang yang sudah memporak-porandakan hidup kita. Merugikan saudara, memfitnah saudara, menyakiti saudara, menghancurkan saudara. Itulah buah yang lebat. Kita mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka yang terakhir saya mau katakan bahwa hiduplah di dalam firman Tuhan. Yang Tuhan mau kalau kita mau jadi murid Kristus, tidak ada cara lain selain kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidup dalam kemerdekaan rohani. Tidak ada ikatan yang membelenggu kita. Bukan berarti kita tidak bisa gagal. Kita dalam perjalanan hidup kita tanpa sengaja kita gagal itu. Tanpa sengaja kita jatuh. Tanpa sengaja saudara. Godaan yang kita tidak waspadai kemudian kita jatuh. Itu mungkin terjadi dan itu bisa terjadi. Bahkan mungkin berkali-kali saudara jatuh bangun dalam hidup ini. Dalam saudara mengiring Tuhan. Dalam saudara menjalani panggilan saudara sebagai murid. Berkali-kali saudara jatuh. Tapi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh murid, saudara akan bangkit kembali. Saudara akan tinggalkan apa yang harus saudara tinggalkan. Saudara akan perbaiki apa yang harus saudara perbaiki. Kita akan mau menjadi orang Kristen yang makin sungguh-sungguh. Yang makin sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau tetap dalam ikatan, kita tidak akan pernah menyesali semua keputusan dosa yang kita sudah lakukan. Dan saudara dikasih Tuhan, hidup kita harus berbuah lebat. Kalau saudara mau menjadi murid Kristus, saudara kita semua harus berbuah dalam hidup ini. Maka belajarlah, semua dalam proses. Menjadi murid kan berproses saudara. Salah satu prosesnya adalah mari saudara semakin sukai firman Tuhan. Semakin sukai ibadah. Semakin sukai dengarkan hal-hal yang menyentuh atau bersentuhan dengan firman Tuhan. Bersentuhan dengan hal-hal yang baik. Salah satu saudara-saudara ikut SMK. Saudara belajar firman Tuhan. Memang itu membutuhkan harus buang waktu 1-2 minggu sekali 1 jam. Mungkin itu sangat berarti 1 jam itu buat saudara. Tapi sangat berarti karena saudara kalau kita murid Kristus kita harus paham dan belajar akan firman Tuhan. Itu dampaknya luar biasa dalam hidup kita. Mungkin belum terasa tapi dalam perjalanan rohani kita, Roh Kudus, kita tidak tahu bahwa Roh Kudus sedang bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menjadi murid Kristus yang sejati. Memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Yang diperlukan hanyalah belajar firman Tuhan dengan tekun, imani, lakukan, hadapi setiap ujian. Maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari tutup Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan.
Kita mau belajar terus dari guru kita yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi seorang murid. Dan kami mempersiapkan hidup kami. Kami pasti akan menghadapi banyak tantangan ujian dalam hidup ini. Tapi kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami akan membuat otot-otot iman kami makin kuat. Akan membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari bangkit berdiri. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami selalu percaya bahwa setiap firman yang kami dengar itu bukan secara kebetulan datang bagi kami. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan untuk membawa kami pada kedewasaan rohani. Supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Engkau merindukan kami bukan hanya sekedar menjadi pengikut Yesus. Tetapi kami sungguh-sungguh dapat memiliki karakter Kristus. Karena kami adalah murid Kristus. Tolong kami Tuhan untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Karena Engkau merindukan supaya kami dalam hidup kami terjadi transformasi. Terjadi perubahan hidup. Kami hidup pada ciptaan yang baru. Sehingga kami mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Tolong kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Membawa kami untuk semakin hari kami semakin disempurnakan. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan terima kasih. Biarlah Roh Kudus akan membawa kami untuk semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan terus pegang firman Tuhan. Kami mendasari akan kepercayaan kami atas dasar firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Sucikan kami, ampuni kami Tuhan. Kami sadar kami masih jauh dari sempurna. Tetapi kami bersyukur Tuhan terus mengasihi kami. Tuhan terus membentuk kami. Untuk sungguh-sungguh kami boleh layak dikatakan murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hamba-Mu ini juga. Agar supaya kami semua dapat menjadi berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dapat selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Haleluya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah akan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa, tetapi dia rela mencurahkannya. Tubuhmu hancur karena kau mengasihi kami. Begitu juga darahmu mengalir, membasahi dunia yang kau sudah ciptakan. Itu sebabnya dengan darah Kristus segala kejahatan kita disucikan dan dosa kita diampuni. Karena itu kami bersyukur Tuhan, Engkau mau melakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Kasih yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Kami yang tidak berlayak tetapi Engkau melayakkan kami untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, buka mulut saudara. Angkat hati dan pikiranmu. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya.
Biarlah kami semua Tuhan menyadari bahwa tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Sekalipun dunia ini terlihat begitu indah, terlihat menjanjikan, memberikan harapan bagi masa depan kami, tetapi semuanya itu tidak bisa tergantikan karena Engkau adalah segala-galanya. Biarlah seluruh jemaat Tuhan mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Karena apa gunanya kami memiliki isi dunia ini, tetapi jiwa kami binasa. Itulah sebabnya Tuhan sadarkan kami bahwa hanya ada di dalam Engkau, maka semuanya Engkau akan melimpahkan. Bukan saja apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, tetapi damai, sejahtera, sukacita Allah akan menguasai hidup kami. Kami akan menikmati kepuasan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi kami tidak akan dapat mengalahkan apa yang akan diberikan oleh dunia. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau segalanya dalam hidup kami. Biarlah seluruh jemaat Tuhan akan terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Biarlah firman Tuhan akan terus hidup di dalam hati kami. Iman kami akan dibangun oleh karena kebenaran yang kami selalu dengar, yang Engkau ajarkan bagi kami. Sehingga kami tetap berdiri teguh di dalam iman. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi, karena kami percaya semua yang Tuhan izinkan itu adalah pencobaan-pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang adil, tidak akan memberikan kepada kami pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Ketika kami dicobai, Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu sudah menyatakan bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami semua sudah menerima akan berkat-berkat rohani. Itulah sebabnya kami percaya kami tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena kami akan melakukan itu dalam hidup kami. Ada kasih Kristus yang menguasai hidup kami. Dan kasih itu dapat dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Sehingga dunia boleh melihat Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selalu berdoa untuk jemaat Tuhan semua. Engkau memberkati, Engkau tolong. Roh Kudus, Engkau penuhi mereka. Agar mereka boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami yakin Tuhan tidak biarkan mereka. Kasih karunia Allah akan terus dilimpahkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat bijaksana pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih dipakai lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan saja di tempat ini, tetapi dimanapun hamba-Mu berada. Hamba berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami selalu yakin dan percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Hamba mohon juga berkat Tuhan atas tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan dalam bentuk apapun juga Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Mereka yang memberi oleh karena mereka mengasihi Tuhan dan mengenal Engkau dengan benar. Dan mengasihi akan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Bapa di surga, hamba berdoa juga mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan pakai itu untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, hamba berdoa biarlah Engkau limpahkan kasih karunia-Mu kepada mereka. Biar mereka tetap hidup dalam kasih Kristus. Mereka boleh menjadi berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam
berjemaat, bahkan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah anak-anak cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Tidak lama lagi Tuhan, pemilu akan dilaksanakan. Kami selalu berdoa biar Tuhan memberikan kepada kami hikmat akal budi untuk dapat menentukan pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan tidak mengizinkan pemimpin yang akan naik adalah pemimpin yang hanya mencari kekuasaan, tetapi sungguh-sungguh akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dapat melakukan keadilan di berbagai-bagai daerah, berbagai-bagai suku, agama dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan dalam pengayoman pemimpin yang akan naik sebentar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga serahkan Tuhan akan kota Palu, Sulawesi Tengah selalu dalam cengkeraman kuasa Tuhan. Kami ada kebebasan selalu untuk beribadah. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ketiga dan keempat. Biar sama-sama seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, bahkan sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Kami semua terpelihara dalam kasih karunia Tuhan, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.